Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisa tren sebagai bagian dari analisa laporan keuangan. Jadi, analisa tren itu adalah suatu analisa yang membandingkan pertumbuhan tahun sekarang dengan tahun dasar. Nah, gunanya adalah untuk mengetahui tren pertumbuhan atau tren penurunannya. Selain menghitung tren dari tahun ke tahun, analisa tren juga harus disertai dengan analisa dan interpretasi. Jadi nanti dijelaskan juga sebabnya apa, bukan hanya kenaikan atau penurunannya saja, tapi juga dijelaskan mengapa kok naik, mengapa kok turun, gitu ya. Di sini saya menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar, tahun 2011, 2012, 2013 sebagai tahun pembanding. Jadi nanti kita akan membandingkan nilai tahun-tahun pembanding dengan tahun dasarnya. Cara penghitungannya, kita coba ya, ini sudah disetting dalam bentuk persen ya, jadi kalian setting bentuk persen dulu. Tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar, sama dengan 110%. Untuk akun HPP, tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar, sama dengan 111%. Untuk laba kotor, tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar. Nah, mudah sekali bukan? Untuk tren 2012, maka pembandingnya adalah tahun 2012 juga dibanding dengan tahun dasar. Akun HPP tahun 2012, tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar. Kemudian enter. Kemudian tren 2012 untuk laba kotor, maka akun nilai tahun 2012 dibagi dengan tahun dasar. Nah, seperti itu. Ini untuk tahun 2013, maka kita membandingkan nilai di tahun 2013 dengan tahun dasar. Dibagi dengan tahun dasar, enter. Kemudian untuk akun HPP, tahun 2013 dibanding dengan tahun dasar, tahun 2000 untuk akun laba kotor, angka tahun 2013 dibanding dengan tahun dasar. Anda bisa melakukan untuk semua akun, untuk biaya penjualan, biaya umum, dan lain sebagainya, sampai dengan laba bersih operasi. Semuanya membandingkan tahun pembanding dengan tahun dasar. Ya, tahun pembanding dengan tahun dasar. Ini sengaja nggak saya blok supaya Anda mengetahui rumusnya untuk masing-masing akun. Untuk tahun 2012 berarti kita membandingkan angka atau nilai tahun 2012 dengan tahun dasar, yaitu 2010. Ya, tahun dasarnya tetap menggunakan tahun 2010. Bagi dengan tahun dasar, untuk total biaya operasi, nilai tahun 2012 dibanding dengan tahun dasar. Untuk tren 2013 berarti menggunakan angka di tahun 2013 dibanding dengan tahun dasar. Begitu juga untuk akun biaya umum, ya, dibagi menggunakan garis miring ya kalau di laptop ya. Kalau di Excel, laba kotor juga, laba bersih maksud saya, tahun pembanding 2011 dibagi dengan tahun dasar. Tapi harap diingat ya, ini semua sudah disetting dalam bentuk persen. Kalaupun belum disetting dalam bentuk persen, setelah nanti Anda bagi, Anda harus menjadikan persen dulu. Karena nanti kalau belum Anda jadikan bentuk persen, nanti bentuknya nominal, bentuknya koma. Nah, ini tahun 2013 dibagi dengan tahun dasar. Nah, sangat mudah bukan untuk menghitungnya. Setelah ini kita menganalisanya. Nah, setelah kita menghitung trennya 2011, 2012, 2013, saatnya sekarang kita melakukan analisa. Jadi kita akan melihat pertumbuhan dari tahun 2011, 12 ke 13. Penjualan mengalami kenaikan, ya, mengalami tren naik dari tahun ke tahun. Tren yang naik dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat di sini dari tahun ke tahun ini kenaikan yang paling tinggi itu terutama dialami tahun 2013, yaitu naik sekitar 131% dari tahun dasarnya. Kenaikan penjualan ini dikarenakan volume penjualan yang semakin naik, ya, 131% dari tahun dasarnya.
Oke. Kemudian sekarang HPP. Sekarang kita ke HPP. HPP itu adalah harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu harga yang dikenai untuk memproduksi barang. Terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, juga biaya overhead. HPP juga mengalami tren kenaikan ya. Dari tahun ke tahun HPP-nya naik dari 111%, 115%, 130%. Kenaikan HPP ini dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku atau kenaikan laba atau kenaikan upah pekerja gitu ya, atau kenaikan biaya overhead. Kalau bahan baku itu kan bahan bakunya ya. Kalau tenaga kerja langsung berarti upah pekerja. Kalau overhead itu misalkan listrik gitu ya, itu juga mengalami kenaikan. Untuk laba kotornya, laba kotor mengalami kenaikan karena adanya kenaikan dari penjualan. Meskipun HPP-nya juga naik, tapi kenaikan penjualan lebih tinggi, lebih besar daripada kenaikan HPP. Sekarang kita ke biaya penjualan. Nih ya, ini kenaikan dari HPP-nya bila dibandingkan dengan kenaikan laba penjualannya masih menyebabkan kenaikan pada laba kotornya. Biaya penjualan mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun bila dibandingkan dengan tahun dasar. Kenaikannya terutama pada tahun 2013. Biaya umum juga mengalami kenaikan, akan tetapi nilai kenaikannya masih stabil. Jadi di situ ada 104%, 104%, naik tren 2012, tren 2013 108% itu. Secara umum total biaya operasional juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun dasarnya. Kenaikan. Jadi dalam rugi laba itu setelah laba kotor akan dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu biaya penjualan, biaya umum akan menjadi laba bersih operasi. Laba bersih operasinya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Trennya naik dari tahun ke tahun. Kenaikan ini karena perusahaan meningkatkan penjualan meskipun biayanya naik terus, HPP, biaya operasional, biaya umum, tapi masih bisa menghasilkan laba operasi. Jadi laba operasinya masih tinggi. Artinya tren kenaikan penjualannya lebih tinggi daripada tren kenaikan biayanya. Sehingga perusahaan masih mengalami laba bersih. Nah, mudah bukan untuk menganalisa tren? Tugas kalian adalah menganalisa tren. Untuk laporan rugi laba, pilih akun yang mudah saja di laporan rugi laba ya, jangan di neraca ya, tapi di rugi laba. Kalian analisa dari tahun ke tahun, minimal 3 tahun untuk pembandingnya. Minimal 3 tahun untuk pembandingnya dengan perusahaan yang sama. Cari trennya tahun dasarnya. Jadi Anda mencari 4 laporan keuangan, yaitu tahun dasar, tahun pembanding pertama, pembanding kedua, pembanding ketiga. Kemudian kalian cari trennya untuk 3 tahun. Setelah menghitung seperti ini, Anda menganalisanya. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.